Saudara, pernahkah kamu bekerja keras, melakukan semuanya yang benar, dan tetap tidak berhasil? Itu tidak sendirian, saudara. Itu juga Simon Petrus alami di Lukas pasal 5. Di Lukas pasal 5 dikatakan ia seorang nelayan profesional. Ia tahu danau itu. Ia tahu cara lempar jala. Dia sudah bekerja sepanjang malam. Tetapi pagi itu dia pulang dengan jala yang kosong. Dan sekarang ia sedang melakukan pekerjaan yang paling tidak heroik, saudara. Mencuci jala. Bukan merayakan hasil, bukan menghitung tangkapan, tapi ia mencuci kekecewaan dari sela-sela jala itu. Dan mungkin ada di antara kita hari ini yang sedang mencuci jala juga. Pelayanan terasa kosong. Doa seakan-akan membentur langit-langit. Iman yang dulu membara, kini tinggal abu. Tapi justru di titik kosong itulah Yesus datang. Yesus naik ke perahu Simon. Ia meminta Simon mendayung sedikit ke tengah. Lalu mengajar banyak orang dari sana. Setelah selesai, saudara, ia berpaling kepada Simon dan bicara begini. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sekarang kita perlu paham, saudara. Ini nelayan di Galilea. Itu tahu ikan itu ditangkap di malam hari, bukan siang. Di perairan dangkal, bukan tempat dalam. Dan jala yang sudah bersih itu tidak ditebarkan lagi. Tapi Yesus mengatakan hal yang berlawanan dengan semua itu. Bukankah hal ini sama ketika Tuhan berkata kepada kita, ampuni orang yang menyakitimu, padahal hati kita berdarah. Tetaplah setia, padahal tidak ada yang menghargai kita. Tebarkan jalamu lagi, padahal sudah gagal semalam. Dan Simon menjawab dengan jujur, saudara. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan dua bagian kalimat ini, saudara. Kami sudah bekerja keras dan tidak dapat apa-apa. Ia tidak bohong. Ia tidak pura-pura semangat. Tapi kemudian yang menarik, saudara, dia bilang begini. Tapi karena engkau menyuruhnya. Disinilah seluruh khotbah hari ini bergantung, saudara. Tetapi karena perkataanmu, ini adalah definisi iman yang paling jujur dalam seluruh Alkitab. Iman sejati itu bukan keyakinan bahwa segalanya akan mulus. Iman sejati itu bukan optimisme yang dipaksakan. Iman yang sejati itu bukan absennya ketakutan. Tapi iman sejati itu adalah waktu kita tetap taat. Ketika perkataan Tuhan itu jauh lebih besar dari pengalaman kita. Simon bawa dua hal sekaligus dalam satu kalimat, saudara. Kejujuran penuh tentang kegagalannya, tapi ketaatan total pada perkataan Yesus. Dia tidak perlu menghapus kenyataan bahwa dia lelah. Dia hanya memilih bahwa perkataan Tuhan jauh lebih besar dari data yang ia punya. Dan Tuhan sering bawa kita ke titik kosong itu. Bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Tapi untuk memindahkan dasar kepercayaan kita. Dari keahlian dan strategi kita sendiri. Kepada firman-Nya. Kepada Dia. Dan kemudian mereka melakukannya. Menarik, saudara. Ayat 6 bilang begini. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Perahu mulai tenggelam. Dua perahu penuh hampir tidak kuat untuk menampung seluruh ikan yang mereka tangkap. Tetapi Lukas pasal 5 itu bukan soal ikan. Lukas tidak fokus pada ikannya. Lukas fokus pada reaksi Simon. Di ayat 8 dikatakan,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Di hadapan mukjizat itu, reaksi pertama Simon bukan hore akhirnya berhasil, tapi ia tersungkur. Karena cahaya kekudusan Allah itu selalu menyingkapkan kondisi kita yang sesungguhnya. Dan orang berdosa yang tersungkur di hadapan kekudusan Allah seharusnya hanya bisa berharap satu hal, diusir. Tapi menariknya Yesus tidak pergi. Yesus cuma bilang dua kata, jangan takut. Dan dua kata itu ada Injil di dalamnya. Yesus berkata di ayat 10b kan ya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan tidak mengambil keahlian Petrus dan buang itu. Tuhan tidak mengambil keahlian Petrus dan ubah arahnya. Bukan. Bukan untuk ikan, melainkan untuk manusia. Dan apa respon Simon? Simon dikatakan di ayat 11 ya, saudara. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka tinggalkan perahu yang penuh itu. Bukan perahu yang kosong, saudara. Kenapa? Pertanyaannya. Karena ketika seseorang sungguh melihat siapa Yesus itu, Yesus menjadi lebih berharga dari berkat yang diberikannya. Saudara, jala kosong itu bukan tanda Tuhan melupakanmu. Mungkin itu undangan untuk belajar bergantung pada perkataannya, bukan pada kemampuanmu sendiri. Mungkin Yesus sedang bicara padamu hari ini. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Bisakah kamu jawab seperti Simon? Tetapi karena perkataanmu, aku akan melakukannya. Karena pada akhirnya, saudara, bukan besarnya tangkapan ikan itu yang mengubah Simon. Yang mengubah Simon adalah ia melihat siapa yang ada di dalam perahunya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin, saudara.